Haleluya. Shalom saudara dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita akan mengalami lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, saya percaya hari Minggu ini akan menjadi hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari di mana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan kita di rumah kita masing-masing. Wah, haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengagungkan dan membesarkan nama Tuhan di rumah kita masing-masing. Lawatan Tuhan nyata atas setiap kita. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Haleluya, haleluya. Kami umat-Mu Tuhan, di rumah kami masing-masing mengangkat suara kami, menyembah Engkau saja. Ajaib Engkau, ajaib Tuhan. Amin. Engkau Allah yang ajaib. Mari umat Tuhan sama-sama katakan, kami memuji-Mu. Memuji Kau besar. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami mau mengangkat pujian kami kepadamu. Kami memuji kebesaran Engkau Allah yang ajaib. Oh, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji. Kami bangga memiliki Allah yang ajaib seperti Engkau, Yesus. Kami percaya dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Kuasa-Mu, lawatan-Mu atas kami. Dan kami bersyukur ya Bapa, sebab di rumah kami masing-masing ada kuasa Tuhan, ada lawatan Tuhan, ada hadirat Tuhan. Dan ini yang kami percaya, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan hadir, maka kuasa-Mu dinyatakan atas masing-masing kami. Rumah tangga yang ada dipulihkan, ekonomi yang ada dipulihkan. Apapun yang kami alami hari-hari ini, kami percaya di rumah kami akan ada kuasa Tuhan, akan ada kuasa Allah tempat kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Karena itu di hari ini kami kembali akan mentahbiskan ibadah lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Sekali kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan. Tanpa terasa kita sudah ada di penghujung bulan Oktober. Iya kan? Minggu depan kita akan kembali merayakan perjamuan kudus bersama-sama di awal bulan November. Saudara dikasih dalam Tuhan, sungguh bukti penyertaan Tuhan sempurna. Sungguh karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kuat gagah kita, bukan karena apa yang bisa kita kerjakan. Tapi karena kasih setia Tuhan ada dalam hidup kita. Karena itu kita mau memuji-muji Tuhan hari ini di rumah kita masing-masing. Kita mau menyembah Tuhan. Dan tim Praise and Worship Gereja kita akan memimpinnya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Haleluya, yang siap dilawat Tuhan katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau memuji Tuhan kita yang pasti, Yesus. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Amin. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan, ya la 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 la. Saya cinta Yesus. Ya la 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 la. Yesus cinta saya. Ya la 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 la. Saya cinta Yesus. Ya la 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 la. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Yes. Matahari tak bersinar lagi. Kita percaya Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Mari angkat kedua tanganmu. Ya la 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 la. Saya cinta Yesus. Ya la 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 la. Yesus cinta saya. Katakan, ya la 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 la. Saya cinta Yesus. Ya la 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 la. Yesus cinta saya. Ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, la 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 la, ya ya ya. Katakan ya la 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 la. Kita mau menari buat Tuhan, kita mau joget buat Tuhan, amin, amin. Ya la 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 la, ya ya ya. Setelah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan,
suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Dengan segenap hati, semula hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Amin. Katakan apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua aku relakan, namamu dimuliakan. Jempolnya angkat tinggi, katakan Tuhan, amin. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Biar hidup kami diatur oleh Tuhan. Biar hidup kami suka-sukanya Tuhan yang atur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya untuk segala yang kami nikmati itu baik adanya Tuhan. Dan kami percaya segala hal baik kami. Percaya semuanya itu daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk memuji-Mu lebih dahsyat lagi Yesus. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku puji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu. dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagi. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan-Mu melingkupi kami Tuhan.
Engkau Allah kami. Engkau Allahku. Yes Lord. Mulutku kan selalu Amin. Angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Saudaraku, yang iblis inginkan hari-hari ini adalah kita berhenti memuji Tuhan. Yang iblis inginkan hari-hari ini berbagai macam cara diarahkan kepada kita supaya kita tidak lagi memuji Tuhan dengan berbagai macam alasan. Tapi pujian ini mengingatkan kepada kita, apapun yang ada di hadapan kita, kita mau tetap selalu mengangkat tangan kita memuji Tuhan. Karena kita percaya Allah bertata di atas puji-pujian umat. Dan kuasa Allah ada ketika kita memuji, menyembah Tuhan. Karena itu di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing saat ini, ambil saat itu saja. Jangan biarkan keadaanmu, jangan biarkan doa-doamu yang belum dijawab, jangan biarkan perasaanmu mempermainkan hatimu sehingga kau berhenti memuji Tuhan. Oh, we worship you Lord Jesus. Kami menyembahmu. Kau hadir di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing. Menyembahmu, menikmati hadiratmu. Apapun yang ada di hadapan kami, kami tetap mau menyembahmu. Kami tetap mau memujimu Yesus. Ini kerinduan kami. Ini kerinduan kami. Oh, we worship you Lord, we worship you. Mari angkat suaramu, mari menyembah Dia. Engkau di rumahmu masing-masing. Menyembah Yesus, agungkan namamu. Terima kasih Yesus. Tidak batang terima kasih. Tidak apa-apa Jesus, we worship. Oh Jesus, we worship you. Mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan. Mari umat Tuhan, engkau di rumahmu masing-masing, kita angkat suara menyembah. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku.
kemuliaan. Yesus kemuliaan bagimu. Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan bagimu. Yesus kemuliaan bagimu. Haleluya. Hanya bagi namamu kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi, ya Allah. Kami mau tetap memuji-mujimu. Kami tetap mau meninggikan namamu. Kami tetap mau bersuara untuk membesarkan namamu. Sebab engkaulah Allah. Engkau yang layak terima pujian. Engkau bertata di atas puji-pujian umatmu. Karena itu ya Bapa, di rumah kami masing-masing, kami siap merenungkan firman-Mu. Bicara bagi masing-masing kami. Segala sesuatu yang dibuat oleh kuasa kegelapan yang mencoba menghilangkan damai sejahtera, yang mencoba menghilangkan fokus kami tak kala kami beribadah mendengarkan firman-Mu, sepakat kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami melihat lawatan kuasa Allah dinyatakan tempat tinggal kami masing-masing. Sehingga hari ini menjadi hari berkat, hari ini menjadi hari di mana kami mengalami perjumpaan dengan-Mu. Bicara bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Kami buka hati kami mau sendingkan telinga kami untuk dengar firman. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita dulu kan. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, saya ajak setiap kita untuk memegang Alkitab kita di tangan kanan kita dan sama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allah Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Sama-sama katakan amin. Sekali kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan. Hari ini kembali lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini topiknya temanya adalah tetaplah memuji Tuhan. Sama seperti tadi pujian mengingatkan kita, apapun yang terjadi hari-hari ini harusnya itu tidak pernah bisa menghalangi kita memuji Tuhan. Kenapa? Karena dasar pujian kita kepada Tuhan bukan karena apa yang kita hadapi. Saya ulangi sekali lagi, dasar pujian kita kepada Tuhan bukan karena apa yang kita alami, bukan apa yang kita hadapi, bukan apa yang sedang kita rasakan. Namun dasar pujian kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan segala yang terbaik, terlebih kasih karunia keselamatan yang saudara dan saya terima. Amin. Itu sebabnya tema saya hari ini adalah tetaplah untuk selalu memuji Tuhan. Karena iblis biar bagaimanapun akan tetap berupaya dan tetap bekerja sampai sekarang untuk memberhentikan, untuk mengatupkan mulut dari anak-anak Tuhan di akhir zaman. Dia berbagai macam cara dia pakai. Sehingga akhirnya kita bilang, oh iya masuk akal juga kalau saya gak perlu memuji Tuhan lagi. Buat apa saya memuji Tuhan kalau rumah tangga saya gak dipulihkan? Buat apa saya memuji Tuhan kalau ekonomi saya gak dipulihkan oleh Tuhan? Akhirnya kita sudah tidak lagi memuji Tuhan. Tahukah saudara, orang yang berhenti memuji Tuhan akan mulai hidup dalam persungutan. Karena lawan dari pujian adalah persungutan, mengeluh, komplain. Nah ini akan kita pelajari sama-sama, sudah dikasih dalam Tuhan. Mazmur 103 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Mazmur 103 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Alkitab bilang apa? Perhatikan di sana. Dari Daud.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Jadi ini yang sering kali saya ingatkan, bahwa terkadang kita memuji Tuhan, kita harus push diri kita, memaksa diri kita, mendorong diri kita. Sekalipun tidak ada alasan untuk memuji Tuhan. Jangan tunggu ada alasan untuk memuji Tuhan baru kita memuji Tuhan. Karena memuji Tuhan itu yang Tuhan mau, keseharian kita. Pujilah Tuhan. Kalau kita mau jujur, saudara dikasih dalam Tuhan, kita bisa bangun pagi pun harusnya kita memuji Tuhan. Saudara dan saya masih bisa sehat sampai dengan saat ini, harusnya pun itu yang membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Sehingga akhirnya lahir puji-pujian kita kepada Tuhan. Daud bilang, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku, ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan perhatikan, janganlah lupakan segala kebaikannya. Saudara dikasih dalam Tuhan, tahukah saudara? Bukan karena apa yang sedang terjadi lalu kita memuji Tuhan, no. Justru kita harus mengingat terus apa yang sudah Tuhan buat di belakang sana. Sehingga kita boleh ada hari ini. Itu yang selalu saya bilang, selalu ada alasan untuk memuji Tuhan. Kenapa? Kemarin Tuhan sudah tolong saya, pendeta. Dia sudah pulihkan ekonomi saya, dia sudah pulihkan rumah tangga saya, dia sudah pulihkan suami saya, dia sudah pulihkan anak-anak saya. Hari ini ada doa yang belum dijawab Tuhan. Masa cuma gara-gara doa yang belum dijawab Tuhan sekarang engkau melupakan apa yang Tuhan sudah buat di belakang sana? Itu sebabnya ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan memberi makan mereka dengan roti mana. Setiap pagi roti dari surga, Alkitab bilang, turun atas setiap umat Israel. Dan Tuhan bilang sama Musa, pungut itu, ambil itu, simpan. Supaya apa disimpan? Supaya kelak suatu hari, kelak nanti kalau anak-anak cucumu tanya, apa itu, bilang, ini adalah roti dari surga. Dimana ketika kita dulu orang-orang tua kita keluar dari tanah Mesir, Tuhan pelihara kita di padang gurun dengan memberikan kita makan roti mana. Sehingga akhirnya kita mengerti yang Tuhan mau, ingat dong apa yang sudah Tuhan buat di masa lalu. Ingat dong apa yang sudah Tuhan kerjakan di masa lalu dalam hidup kita. Sehingga itu yang membuat kita selalu bersyukur, Tuhan terima kasih kalau sampai saat ini saya ada sebagaimana saya ada. Bukan karena kuat dan gagah saya, tapi karena anugerah dan kasih setia Tuhan dalam hidup saya. Itu zaman Musa. Zaman Yosua pun begitu. Ketika bangsa Israel dalam pimpinan Yosua, Musa sudah mati. Yosua memimpin bangsa Israel, mereka menyeberang sungai Yordan. Dan sungai Yordan terputus, saudara dikasih dalam Tuhan. Bangsa Israel di bawah pemimpinan Yosua menyeberang sungai Yordan. Tuhan bilang sama Yosua, ambil 12 batu sesuai dengan setiap suku Israel. Untuk apa 12 batu itu? Dirikan itu. Sehingga ketika anak cucumu bertanya apa yang terjadi dengan 12 batu ini adalah perkara yang Tuhan sudah buat. Bagaimana sungai Yordan terputus dan kita berjalan di tanah kering. Jadi jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Itu sebabnya Mazmur Daud yang tadi kita baca, pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Kenapa ada banyak orang kecewa, kenapa ada banyak orang kepahitan, kenapa ada banyak luka hati sudah dikasih dalam Tuhan. Bukan karena Tuhan gak jawab doa-doa mereka, namun karena mereka hanya fokus kepada keadaan saat ini. Sehingga lahirnya apa? Persungutan, ngeluh, komplain. Dia lupa bahwa Tuhan yang dia komplain, Tuhan yang dia sungutkan, Tuhan yang sama yang tolong dia kemarin. Jangan pernah lupakan masa lalumu, saudaraku. Jangan pernah lupakan bahwa tangan Tuhan sudah membukakan banyak pintu dalam hidupmu. Jangan pernah lupakan kalau engkau ada saat ini sebagaimana engkau ada. Semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Ayat 3, perhatikan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu
yang menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ayat 5, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudara dikasih dalam Tuhan. Dari ayat-ayat ini kita belajar, bukan keadaan saat ini yang Daud lihat. Daud bermazmur karena apa yang sudah Daud alami kemarin. Sehingga akhirnya dia punya hati untuk memuji Tuhan. Aku tidak akan pernah berhenti memuji Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Dan saya akan tetap ulangi ini. Tidak ada alasan untuk tidak memuji Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak memuji Tuhan. Sekalipun doa-doamu belum dijawab Tuhan. Sekalipun ekonomimu belum dipulihkan Tuhan. Sekalipun hidupmu belum diangkat oleh Tuhan. Sekalipun rumah tanggamu belum dipulihkan oleh Tuhan. Izinkan saya mengingatkan hal ini. Apa yang sudah Tuhan pernah buat dalam hidupmu. Ingatlah itu. Ingatlah itu. Terlebih ketika kita mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita adalah orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan. Tuhan sudah menyembuhkan kita, Tuhan sudah memulihkan kita. Hanya karena doa kita belum dijawab Tuhan. Hanya karena masalah kita saat ini yang kita hadapi belum selesai. Lalu kita punya cari alasan untuk tidak memuji Tuhan. Ini yang iblis mau. Kita stop untuk memuji Tuhan. Kita stop untuk memuliakan nama Tuhan. Dan iblis akan memakai 1001 cara untuk membuat anak-anak Tuhan berhenti memuji Tuhan. Karena tipuan iblis tidak ada yang baru sudah dikasih dalam Tuhan. Semua sudah pernah dia lakukan sekarang, jadi kita mau belajar enggak? Kita mau belajar enggak? Iya kan? Kalau kita belajar cara-cara kerjanya sehingga akhirnya kita mengerti, ini trik-triknya iblis nih untuk membuat saya berhenti memuji Tuhan. Jangan sampai saya kepancing karena saya tahu apapun yang terjadi Tuhan tetap melakukan segala perkara yang lebih baik buat hidup saya. Dia akan pakai 1001 cara untuk membuat saudara dan saya berhenti memuji Tuhan. Yang pertama, saya pelajari cara-caranya saudaraku. Iblis akan pakai cara untuk membuat kita hidup dalam kebimbangan. Apa maksudnya hidup dalam kebimbangan? Sehingga akhirnya kita mempertanyakan, kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan gak sembuhkan saya? Kalau Tuhan itu Bapa yang baik, kenapa Tuhan izinkan hal ini menimpa saya? Kalau Tuhan itu Bapa yang baik, kenapa di masa-masa COVID ini Tuhan tidak membela saya? Akhirnya timbul apa yang disebut dengan kebimbangan. Jangan-jangan Tuhan gak baik. Karena kebimbangan ini kita mulai berhenti untuk memuji Tuhan. Buat apalah gue puji Tuhan, buat apa gue beribadah, gak usah lah. Sama aja malah hidup orang yang gak beribadah kepada Tuhan lebih enak, kayaknya lebih berhasil. Iblis akan pakai kebimbangan setiap kita. Karena ingat saudara, ketika hati kita mulai bimbang, maka situlah timbul keraguan-raguan. Dan kebimbangan, keraguan-raguan, wah itu gampang sekali dimakan, dicaplok oleh iblis sudah dikasih dalam Tuhan. Sehingga hati kita mulai goyah, sehingga iman kita mulai luntur dan kita mulai bertanya-tanya, kira-kira Tuhan bisa gak sih selamatkan saya? Kira-kira Tuhan bisa gak sih tolong saya? Kira-kira Tuhan bisa gak sih pulihkan ekonomi keluarga saya? Karena bimbang. Dan kebimbangan itu akan lahir kelunturan iman saudara dikasih dalam Tuhan. Iblis akan pakai itu untuk membuat kita berhenti memuji Tuhan. Dengan cara apa? Menaruh kebimbangan. Tapi sebenarnya kita yang menciptakan saudara. Iblis kan cuma mempermainkan aja. Sama kan kasusnya sama kayak Hawa kan di Taman Eden. Kan. Yang ngambil buahnya itu bukan Hawa, bukan iblis. Iblis hanya memberikan percikan. Iblis hanya memberikan umpan. Yang respon adalah Hawa, yang respon adalah kita.
keadaan terjadi saat ini, iblis mulai naruh pikiran di pikiran kita. Tuh kan, buat apa lu setia beribadah kepada Tuhan? Tuh kan, lu lihat sampai sekarang Tuhan gak tolong lu. Tuh kan, bener kan belum dipulihkan juga kan. Tuh kan, bener lu belum disembuhkan. Iblis cuma taruh begitu aja. Kita yang mulai mengentertain, oh iya bener juga ya. Ternyata gak selamanya ikut Tuhan semua berjalan baik. Oh bener juga ya. Ternyata Tuhan kadang ngejeblosin kita, oh bener juga ya. Oh bener juga. Akhirnya hidup kita penuh dengan kebimbangan. Ketika kita mulai bimbang, di situ kita akan berhenti untuk memuji Tuhan. Yang kedua saya pelajari, iblis akan berupaya membujuk agar anak-anak Tuhan berhenti untuk memuji Tuhan dengan cara memakai keadaan atau situasi sekarang untuk membuat hati kita kecewa dan kepahitan. Tahukah saudara bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup merubah kutuk menjadi berkat. Tapi tahukah saudara juga bahwa iblis bisa menyelinap di sana. Contoh, kasusnya Ayub. Ketika keadaan mulai terjadi sesuatu yang tidak pernah dipikirkan terjadi dalam kehidupan Ayub. Maka ada dua pribadi yang bertolak belakang. Istrinya Ayub dan Ayub. Istrinya Ayub ketika menerima keadaan itu dia gak terima. Kenapa? Karena dia kemakan jebakan iblis. Akhirnya istrinya Ayub mencoba membawa Ayub juga untuk ikut bersama-sama dengan dia. Udah, kutukilah Allahmu dan matilah. Tapi Ayub mengerti bahwa keadaan saat ini, situasi saat ini bisa Tuhan pakai untuk mengangkat hidup seseorang. Akhirnya Ayub bilang apa? Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah? Sehingga akhirnya kita mengerti, saudara dikasih dalam Tuhan. Keadaan, situasi hari-hari ini bisa membuat orang kecewa dan kepahitan. Dan pada akhirnya pergi meninggalkan Tuhan. Pergi dan tidak lagi memuji Tuhan. Namun bisa juga, ini yang saya bilang keputusan. Dengan keadaan ini kita semakin melihat campur tangan Tuhan. Kita ada di posisi mana? Istri Ayub atau Ayub? Pengalamannya sama. Di masalah yang sama. Namun memiliki cara pandang yang berbeda akan menghasilkan output yang berbeda. Sehingga pada akhirnya masalah bisa sama nih. Kita sama-sama ngalamin pandemik saat ini, semua sama-sama ngalamin goncangan ekonomi. Namun apa sikap kita? Kalau sikap kita cuma habis di ngeluh, habis di komplain, habis disungut-sungut, nggak buat apa-apa, maka kita akan semakin terpuruk. Namun kalau kita justru semakin dekat dengan Tuhan, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Di situ kita akan bisa melihat bagaimana Tuhan hidup. Dan ada tinggal dalam hidup kita. Dan ini cara-cara iblis sudah dikasih dalam Tuhan. Karena iblis tidak bisa menciptakan. Ingat, iblis hanya bisa meniru. Dia tidak pernah bisa menciptakan. Tuhan mengizinkan keadaan, Tuhan mengizinkan Tuhan mengizinkan situasi untuk membuat kita diangkat dan dipromosikan. Karena ingat, rancangan Tuhan adalah rancangan hari depan yang penuh harapan. Namun iblis menumpang, saudara dikasih dalam Tuhan, dalam keadaan dan situasi itu untuk memakan dan mengambil setiap orang-orang yang tidak memiliki visi dari Tuhan. Akhir timbullah kecewa dan kepahitan. Sehingga akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan. Kalau kita mengerti setiap keadaan, setiap situasi saat ini Tuhan bisa pakai untuk membawa hidup saya semakin lebih baik. Kalau kita memahami bahwa keadaan saat ini, situasi saat ini membutuhkan respon saya yang baik untuk tetap memuliakan nama Tuhan, maka engkau akan melihat jalan keluar daripada Tuhan. Tapi ada juga orang-orang yang meresponi setiap keadaan, situasi yang buruk dengan apa? Dengan sungut-sungut. Dengan kecewa dan berakhir dari kepahitan. Inilah yang kemakan nantinya sudah dikasih dalam Tuhan. Daud dan Saul juga merupakan contoh. Suatu kali ketika Daud dan Saul selesai berperang, mereka kembali pulang, maka perempuan-perempuan memuji-muji. Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa.
Apa yang terjadi? Hati Saul panas. Karena diperhitungkan cuma beribu-ribu, sedangkan Daud diperhitungkan berlaksa-laksa. Keadaan saat itu, situasi saat itu diresponi oleh Saul dengan hati yang panas. Sehingga mulai dari saat itu Roh Allah undur. Karena dia berusaha membunuh Daud. Berbeda dengan Daud. Ketika keadaan berbalik. Daud dikejar-kejar oleh Saul. Daud diusahakan untuk mati pada saat itu. Dia punya kesempatan untuk membunuh Saul. Namun dia tetap punya prinsip bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Daud tetap punya prinsip, aku tidak boleh mengorek orang yang diurapi Tuhan. Daud tetap punya prinsip, Tuhan yang menjadi hakim antara aku dengan Saul. Itu prinsip hidup. Sehingga saya percaya sebenarnya bukan karena keadaan dan bukan karena situasi yang kita hadapi saat ini. Sehingga kita bisa berhenti memuji Tuhan dan tidak lagi memuliakan nama Tuhan. Tapi karena sikap kita, merespon kita melihat keadaan dan situasi saat ini. Sehingga akhirnya kita berhenti untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jadi yang kedua saya pelajari, iblis pakai cara yang pertama membuat kita hidup dalam kebimbangan. Doa-doa yang belum dijawab Tuhan, keadaan-keadaan yang semakin dipersulit. Akhirnya kita mulai bimbang, kok kalau Tuhan ada, kok kalau Tuhan bela saya, kenapa keadaan ini menimpa saya? Bimbang. Akhirnya energi kita saudara, kehidupan, keseharian kita cuman buat pikirin aja kenapa bisa terjadi seperti ini. Kenapa bisa terjadi seperti ini. Cuman habis mikirin itu. Sampai kita lupa, ternyata kita sedang berhenti memuji Tuhan. Kita cuman habis mikirin kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa begitu. Saudaraku, gak usah pikirin apa yang gak perlu kau pikirkan. Belajar lakukan apa yang menjadi bagianmu. Jangan cuma habis dipikirin, lakukan aja. Kalau kau hanya bisa memuji Tuhan, puji Tuhan. Kau bisa lakukan sesuatu, lakukan sesuatu. Sehingga hidup kita berdampak. Dan kedua saya pelajari dengan cara apa iblis membujuk anak-anak Tuhan untuk berhenti memuji Tuhan. Memakai keadaan, situasi untuk membuat hati kita kecewa dan kepahitan. Padahal kecewa dan kepahitan terhadap situasi dan keadaan itu merupakan keputusan setiap kita. Kita bisa kecewa dengan keadaan, kita bisa kecewa dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita yang merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Namun kita bisa tahu, kita bisa punya pikiran yang lain sama seperti Yusuf. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat dalam hidup saya, tapi saya percaya saya punya Tuhan yang bisa mereka-rekakan semuanya untuk kebaikan saya. Itu kan cara pandang yang baik menyikapi situasi. Sehingga akhirnya Yusuf tidak pernah berhenti memuji Tuhan. Kenapa? Karena Yusuf tahu kebenaran. Apapun yang terjadi semua tetap dalam kendali Tuhan. Itu sebabnya kita tetap terus memuji Tuhan karena kita tahu Tuhan pelihara hidup kita. Yang ketiga, dengan cara apa iblis membujuk anak-anak Tuhan untuk berhenti memuji Tuhan? Yang ketiga, dengan membuat kita terluka dengan perlakuan dan sikap dari sesama kita. Nah, ini yang terjadi hari-hari ini. Di antara anak-anak Tuhan dah bukan lagi saling menguatkan, memberkati, namun saling menyerang. Dan kalau saat itu kita tidak bisa melihat itu sebagai firman Tuhan. Apa sih firman Tuhan? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Itu mesti terjadi. Itu mesti terjadi. Kalau kita ngerti firman, kita akan bilang, oh iya ya saya lagi ditajamkan. Oh iya ya saya lagi diasah. Oh iya ya saya lagi dimurnikan. Tapi kalau orang yang tidak ngerti firman, maka dia akan timbul kepahitan. Kok ada ya hamba Tuhan seperti ini? Kok ada ya pelayan Tuhan seperti ini? Kok ada ya kakak anak-anak Tuhan ngakunya Kristen tapi hidupnya parah ya? Itu masuk dengan jebakan iblis. Engkau sedang masuk dalam perangkapnya sehingga engkau akhirnya kepahitan, engkau akhirnya kecewa dan engkau berhenti memuji Tuhan. Kenapa? Buat apa memuji Tuhan? Pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan aja begini kok. Kita adalah orang-orang yang mengerti firman. Tuhan bisa pakai orang jahat untuk membentuk orang benar. Tuhan bisa pakai orang jahat untuk memberkati orang benar. Tuhan bisa pakai orang jahat untuk memurnikan orang benar. Kita tahu firman. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita bilang kita dirugikan, kita bilang kita ditipu. Saudara dikasih dalam Tuhan. Kalau sesuatu terjadi, berarti ada maksud Tuhan. Sederhana.
Makanya dalam hidup ini saya selalu punya prinsip begini, semua bisa terjadi di luar kendali saya. Semua bisa terjadi di luar kendali saya. Tapi izinkan saya mengingatkan hal ini. Semua tidak akan pernah terjadi di luar kendalinya Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi gak apa-apa. Kita terima. Karena kita tahu hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Dan kalau kita ada dalam tangan Tuhan, maka Tuhan yang akan membawa kita dan mereka-rekakan segala sesuatu yang menurut kita tidak baik, menjadi baik dalam kehidupan kita. Hanya jadi pertanyaan, maukah kita percaya? Yang ketiga, cara iblis gitu. Iblis membuat anak-anak Tuhan berhenti untuk memuji Tuhan, berhenti untuk lagi menyembah Tuhan. Ketika membuat kita terluka. Kita terluka, kita kecewa dengan perlakuan dan sikap dari sesama kita. Ngakunya anak Tuhan tapi kelakuan kok jahat. Ngakunya anak Tuhan memuji, menyembah Tuhan tapi kok mulutnya kotor. Ngakunya anak Tuhan setiap kali sharing firman Tuhan tapi kok ngegosipin orang. Akhirnya kita mulai pandang ya kan, wah sama aja lah. Buat apa saya memuji Tuhan, sama aja juga orang-orang yang akunya rohani juga begini. Saudaraku, ingat, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Bagian kita adalah ingat firman Tuhan, ingat firman. Apa yang firman Tuhan tentang orang-orang jahat sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Alkitab jelas katakan, Tuhan bisa pakai orang-orang jahat untuk memberkati orang benar. Tuhan bisa pakai orang jahat untuk memurnikan orang benar. Siapa Mordekai? Orang yang takut akan Tuhan. Siapa Haman? Orang jahat. Rancangan Haman terhadap kehidupan Mordekai diputar balik oleh Tuhan. Saudaraku, kalau hari-hari ini kau merasa sedang dirugikan, kalau hari-hari ini kau merasa sedang dikecewakan, bahkan dilakukan oleh orang-orang yang mengaku anak-anak Tuhan, ya kan? Izinkan saya mengingatkan firman Tuhan ini. Kita sedang ada di pemurnian. Dan hari-hari ini setiap kita akan dimurnikan dengan orang-orang di sekeliling kita. Jangan simpan dendam, jangan simpan kecewa, apalagi kepahitan. Karena itu adalah jebakan iblis yang akhirnya membuat kita berhenti untuk memuji Tuhan. Ini cara-cara tuh iblis untuk membuat mulut kita bungkam, tidak lagi memuji Tuhan. Ingat saudaraku, ingat. Goalnya sederhana kok, supaya setiap mulut tertutup. Dan tidak lagi ada orang yang mengucap syukur. Kenapa? Karena yang Tuhan mau adalah menaikkan ucapan syukur. Karena iblis merasa bersyukur itu penting buat anak-anak Tuhan. Sehingga dia tidak mau kalau itu terjadi. Karena ingat, iblis suka sekali mencuri kemuliaan Tuhan. Dan iblis hanya mau pujian kemuliaan hanya bagi dirinya. Itu sebabnya dia iri sekali kalau kita memuji-muji Tuhan. Dia jealous sekali kalau kita memuji meninggikan nama Tuhan. Wow. Sehingga dia akan pakai trik-triknya, tipu-tipunya, muslihatnya sudah dikasih dalam Tuhan untuk membuat mulut anak-anak Tuhan di akhir zaman terkatup, tidak lagi memuji Tuhan. Iblis tahu ini penting. Apa sih pentingnya pujian? Apa sih pentingnya kita memuji Tuhan? Karena yang saya pelajari, karena dengan memuji Tuhan, kita melatih. Sama-sama bilang sama saya melatih. Dengan memuji Tuhan kita melatih hidup kita untuk selalu mengucap syukur. Iya kan? Apapun yang terjadi kita tetap memuji Tuhan, itu kita sedang melatih. Apapun yang terjadi saya tetap mau bersyukur. Kenapa? Karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Memuji Dia. Itu yang Tuhan mau. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan. Memuji Tuhan itu penting. Memuji Tuhan itu dahsyat. Dan iblis tahu akan hal itu. Dia pakai 1001 cara untuk mengkatupkan mulut anak-anak Tuhan di akhir zaman. Untuk tidak lagi memuji Tuhan. Karena dia tahu. Ketika kita berusaha untuk memuji-muji Tuhan. Maka hidup kita terlatih untuk selalu bersyukur. Dan iblis tahu di balik ucapan syukur itu ada kuasa. Dia akan putar 1001 cara supaya kita tidak lagi bersyukur. Melainkan hidup dalam pengeluhan, hidup dalam persungutan, hidup dalam kekecewaan yang pada akhirnya hidup dalam kepahitan.
Apa yang terjadi dengan Paulus dan Silas ketika ditangkap, di penjara, karena menginjil, memberitakan kabar baik. Di dalam penjara mereka memuji-muji Tuhan. Dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Ada jiwa yang diselamatkan. Ini yang saya bilang. Keadaan saat ini harusnya tidak bisa menghalangi kita untuk memuji Tuhan. Keadaan saat ini sesusah-susahnya kita, saudara. Wah, jangan sampai kita berhenti memuji Tuhan. Kenapa? Karena dengan memuji Tuhan yang pertama kita belajar untuk mengucap syukur dalam setiap keadaan. Yang kedua, kenapa memuji Tuhan itu penting? Karena Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Dan tahukah saudara, ketika Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya, ada sesuatu yang dahsyat. Ada sesuatu yang luar biasa yang akan Allah kerjakan ketika kita memuji-muji Tuhan. Wow. Kalau kita mengerti ada kuasa di balik setiap pujian, maka kita gak akan pernah berhenti memuji Tuhan. Saya terlepas dari narkoba, bukan karena masuk panti rehabilitasi. Saya cuma memuji dan menyembah Tuhan. Itu yang saya lakukan setiap hari. Dan tahukah saudara? Itu semua membuat saya ada sampai dengan saat ini. Ada pujian, ada penyembahan. Maka ada suara kuasa Allah turun. Dan kalau kuasa Allah turun, apa yang tidak pernah bilang mungkin bagi manusia, Allah bisa kerjakan. Itu sebabnya hari ini saya mau ingatkan buat setiap kita. Kalau kita mengambil waktu saat ini beribadah, dan kau melihat, kau mendengar firman Tuhan ini, dan kau mungkin hari-hari ini sedang diusahakan oleh iblis untuk mengatupkan mulutmu, untuk berhenti memuji Tuhan, saya ingatkan. Kembali buka suaramu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena di balik pujian, Allah bertata. Dan ketika Allah bertata ada kuasa Tuhan. Dan ketika Allah bertata ada lawatan Tuhan. Dan ketika Allah bertata, hidup kita dipulihkan dan disembuhkan. Dan yang terakhir, kenapa pujian sangat penting? Kenapa iblis mau kita berhenti untuk memuji Tuhan? Karena yang pertama, dengan memuji Tuhan kita melatih agar hidup kita tetap terus bersyukur dalam setiap keadaan. Yang kedua, kenapa pujian memuji Tuhan itu penting? Karena dengan memuji Tuhan Allah bertahta atas kehidupan kita. Dan ketika Allah bertahta atas hidup kita, maka kita akan melihat sesuatu yang dahsyat akan Allah kerjakan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, kenapa iblis mau kita berhenti untuk memuji Tuhan? Ketika kita berhenti memuji Tuhan, maka kita mulai memuji diri kita sendiri. Tanpa kita sadari, saudara, tanpa kita sadari. Mungkin kau berpikir, enggak, saya enggak pernah memuji diri saya sendiri, no. Kalau orang berhenti memuji Tuhan, maka dia akan mulai mengangkat dirinya. Dan itu yang iblis mau, itu yang iblis kerjakan sehingga akhirnya dia dilemparkan ke muka bumi. Jadi yang ketiga, kenapa pujian itu penting? Karena ketika kita berhenti memuji Tuhan, kita akan mulai memuji diri kita sendiri. Wah, itu bahaya, saudara. Itu bahaya. Ketika kita mulai minta dipuji, engkau sudah jatuh. Karena itu di minggu terakhir di bulan Oktober ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Mungkin sebagian kita berkata-kata, pendeta, kapan pandemik ini selesai? Pendeta, kapan masa-masa ini berakhir? Saya udah lelah, saya udah capai. Izinkan saya mengingatkan, jangan fokus kepada masa-masa sekarang. Jangan fokus dengan apa yang terjadi di depan kita. Kita just move on. Tetap jalan, maju aja terus. Kalau memang udah seperti ini, kita cuma tetap maju dan tetap mengandalkan Tuhan. Kita akan lihat kok apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita. Itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengandalkan Dia. Jangan jadikan pandemik ini alasan untuk kita berhenti memuji Tuhan. Justru jadikan masa-masa sukarmu, jadikan masa-masa kelammu saat-saat ini alasan untuk kita tetap terus memuji Tuhan. Karena di balik pujian ada kuasa, di balik pujian ada lawatan Allah.
Kita tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan. Kami tidak pernah mau berhenti memuji Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah bertahta di atas puji-pujian umat. Apapun yang hari-hari ini kami hadapi, apapun yang hari-hari ini kami alami, kami tetap mau percaya bahwa itu tidak akan pernah melepaskan kami dari kasih Tuhan. Karena yang iblis mau adalah kami tinggal dalam kekecewaan, kami tinggal dalam kepahitan, kami tinggal dalam kebimbangan. Sehingga akhirnya kami berhenti memuji Tuhan, kami tidak lagi meninggikan nama Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami. Ampuni kami. Kalau hari-hari ini Tuhan lihat kami sudah berhenti memuji Tuhan dan tidak lagi memuji Tuhan. Bahkan kami sudah mulai menanam kepahitan terhadap sesama kami, terhadap hamba Tuhan, terhadap pelayan-pelayan Tuhan. Kami sudah berhenti memuji Tuhan, tidak lagi memuliakan nama Tuhan. Tak kala kami kembali fokus dengan masalah pergumulan yang ada di hadapan kami. Ampuni kami ya Allah. Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus. Sakit penyakit yang belum kunjung sembuh. Rumah tangga yang belum kunjung dipulihkan. Ekonomi yang belum kunjung dipulihkan. Bahkan segala pergumulan kami, doa-doa kami yang belum kami lihat dijawab oleh Tuhan. Kami percaya ada maksud Tuhan. Bagian kami adalah tetap terus memuji Tuhan. Bagian kami adalah tetap terus percaya. Bagian kami adalah tetap terus melakukan apa yang bisa kami lakukan. Sehingga akhirnya kami menjadi pribadi-pribadi yang tetap dekat dengan Tuhan. Kalau di antara kami umat Tuhan yang Tuhan lihat hari-hari ini mulai kecewa, mulai kepahitan, mulai luka dengan keadaan, bahkan dengan Engkau ya Bapa. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Hari ini kami berdoa, Roh Kudus jamah kami, Roh Kudus lawat kami dalam nama Yesus. Jika hari ini kami mengalami lawatan Tuhan, kami percaya Tuhan bisa pakai keadaan untuk memulihkan hidup kami. Tuhan bisa pakai orang jahat untuk mengangkat hidup kami karena Engkau Tuhan. Ketika kami memanggil Engkau Tuhan, maka kami percaya bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Materaikan firman-Mu dalam hati kami. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Kuatkan kami, teguhkan hati kami. Sehingga apapun yang terjadi, kami tetap mau memuji-muji Tuhan sebab Engkau yang layak untuk terima pujian. Sembuhkan yang sakit Allah. Pulihkan setiap kami. Sehingga hari ini, sebelum kami memasuki bulan yang baru, dan secara khusus di minggu terakhir di bulan Oktober ini, kami mengalami lawatan Tuhan. Untuk kami selalu hidup mengucap syukur buat segala sesuatu. Terima kasih Bapa. Firman termaterai, langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur firman sudah tersampaikan dalam hati dan hidup kita. Biarlah firman ini merubahkan cara pandang kita dalam menyikapi setiap keadaan. Sehingga apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, kita tetap terus memuji Tuhan. Dan jangan pernah berhenti untuk memuji Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan, kita akan memberikan korban syukur kita. Dan kita akan berdoa buat setiap persembahan yang ada. Kita tundukkan kepala kita kembali datang kepada Tuhan. Bapak terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami terus dibekali oleh firman Tuhan. Biar kiranya kami boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kami semakin maju dalam mengiring Tuhan. Sehingga apapun yang kami hadapi hari-hari ini kami tetap percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Di hadapan kami ada nomor rekening yang kami akan pakai untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Amba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati setiap kami yang memberi dengan sukacita iman. Kami percaya ya Tuhan, apa yang kami tabur, Tuhan sendiri yang akan memperhitungkannya. Dan kami juga berdoa
Sehingga setiap rupiah yang ditaburkan boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Dan kami berdoa berkati setiap anak-anak Tuhan. Mereka yang memberi dengan sukacita. Baik mereka yang memberkati pekerjaan Tuhan dengan persembahan syukur. Maupun mereka yang mengembalikan apa yang menjadi milik kepunyaan Tuhan dengan persepuluhan yang ada. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, berkat Tuhan ada atas kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus apapun yang mereka kerjakan, dibuat tangan Tuhan berhasil. Terima kasih Bapak yang baik. Dan kami juga bersyukur buat ibadah hari ini. Kami mengalami lawatan Tuhan. Kami terus berdoa buat gereja ini, Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Glow Fellowship Center Bandung. Kami terus berdoa sekalipun gereja kami ini Tuhan belum kembali beribadah secara onsite. Tapi kami percaya kami beribadah secara online dan lawatan Tuhan tetap nyata atas setiap umat Tuhan. Sehingga dimanapun umat Tuhan boleh mengambil bagian untuk beribadah di setiap minggunya. Mereka tetap terus mengalami pembaharuan iman. Mereka tetap terus mengalami lawatan Tuhan. Sebab Allah adalah roh. Roh yang sama yang ada di tempat ini, roh yang sama yang ada di rumah umat Tuhan masing-masing. Sehingga akhirnya kami yang lemah dikuatkan, kami yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Dan kami yang sakit kami dijamah dan disembuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat gembala senior kami, Pendeta Gilbert Lumoindong bersama dengan istri Bu Renda yang ada. Bahkan ketiga anak kekasih yang ada, anak menantu cucu yang ada. Bapak kami ucapkan berkat, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tangan Tuhan yang menopang, tangan Tuhan yang meneguhkan, tangan Tuhan yang menguatkan, tangan Tuhan yang memelihara dan memagari di dalam nama Yesus. Sehingga keluarga hamba-Mu ini boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan di dalamnya. Bapak kami terus berdoa menyerahkan bangsa kami. Kami bawa bangsa Indonesia, kami bawa kota Bandung, kami bawa provinsi Jawa Barat. Kami ucapkan berkat shalom, damai sejahtera atas bangsa Indonesia, damai sejahtera atas kota Bandung, damai sejahtera atas provinsi Jawa Barat. Di dalam nama Yesus kami percaya ketika kami tetap terus berdoa atas bangsa, kota dan provinsi kami, maka ada hal-hal yang dahsyat, ada hal-hal luar biasa yang akan Allah terus kerjakan. Dan kami tetap percaya bangsa, kota dan provinsi kami ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Allah yang ajaib. Setiap pemimpin-pemimpin yang ada dalam pengambilan keputusan, Tuhan beri hikmat kebijaksanaan di dalam nama Tuhan Yesus. Secara khusus kami terus berdoa buat pilkada yang ada dan akan diadakan di bulan Desember ini. Campur tangan Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan dinyatakan, sehingga pemimpin-pemimpin yang lahir dan terpilih adalah pemimpin-pemimpin yang berkenan di hati Tuhan, yang Tuhan memang pakai, yang Tuhan memang kehendaki untuk memimpin yang akan menjadi pemimpin yang ada. Terima kasih Bapak. Kami juga terus berdoa buat masa-masa pandemik seperti ini. Tuhan jaga, Tuhan pagari anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Sehingga kami aman, kami dalam perlindungan kuasa Tuhan. Darah Yesus memagari, membentengi setiap kami. Baik kami maupun orang-orang yang berhubungan darah dengan kami. Kami percaya tidak ada sesuatu yang terjadi kalau Tuhan tidak izinkan. Dan kami percaya yang Tuhan izinkan selalu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Kami terus berdoa sehingga pandemik ini boleh terus turun dan pada akhirnya terhilang atas bangsa kami, terhilang dari dunia ini. Dan kami terus berdoa karena kami percaya mujizat masih terjadi. Kuasa Tuhan tetap terus akan dinyatakan sehingga masa-masa pandemik ini boleh berangsur-angsur pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Beri hikmat kebijaksanaan buat setiap mereka yang mengambil keputusan dalam pandemik, keadaan pandemik seperti ini. Tuhan memberkati sehingga keputusan-keputusan yang lahir adalah keputusan-keputusan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya hamba berdoa mengucapkan berkat buat setiap umat Tuhan, jemaat yang oleh anugerah Tuhan percayakan digembalakan di gereja ini. Tuhan pelihara mereka dalam kasih Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan memberkati mereka. Tuhan pakai hidup mereka sehingga hidup mereka tetap terus mempermuliakan nama Tuhan. Hidup mereka tetap terus memuji-muji Tuhan sekalipun yang ada di hadapan mereka adalah tantangan-tantangan dan pergumulan yang mereka hadapi. Namun mereka mengandalkan Tuhan, maka tergenapi firman Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami akan berpisah dari tempat ini. Kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kami. Karena itu jemaat yang dikasih dalam Tuhan, ingatlah, tetaplah memuji Tuhan. Apapun yang terjadi padamu hari-hari ini, Tuhan tetap melihatmu. Apapun yang kau alami hari-hari ini, Tuhan tetap ada bersama-sama denganmu. Karena itu jangan biarkan mulutmu berhenti memuji Tuhan. Dan ingatlah, Tuhan selalu menyertai engkau dimanapun engkau berada, kemanapun engkau melangkah.
Karena itu jemaat Tuhan, arahkan kedua belah tanganmu kepada Tuhan. Pandang Yesus dalam hidupmu sambil engkau menengadahkan kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom, shalom. Kiranya, haleluya, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Kau yang memperluas daerahku. Amin. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan hingga kesakitan